Desmond masih diam ketika Amora terus menangis sesenggukan di dalam mobilnya. Dia biarkan gadis itu mengambil waktu sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri menyelesaikan segala kekalutan yang ada di dalam pikirannya. Dada Amora masih bergemuruh hebat karena memikirkan setiap kalimat yang disampaikan mantan kekasihnya tadi. Dari sekian banyak wanita, kenapa harus bela sahabatku? Ayah benar-benar, arg. Amora mengacak rambutnya sendiri. Wajahnya terlihat begitu kacau dan sembab. Dia belum siap dengan kemungkinan yang ada di dalam pikirannya. Sialan, sialan, sialan. Amora berteriak gila-gilaan nyaris seperti orang kesurupan. Sementara laki-laki yang kebetulan ada bersamanya saat ia baru saja menemukan fakta pahit itu hanya duduk diam di sampingnya dengan raut wajah yang tak terbaca. Aku mau pergi ke klub. Amora menepis tangan Desmond saat Desmond hendak memakaikan sabuk pengaman ke tubuhnya, kemudian dengan gerakan cepat dia langsung membuka pintu mobil di samping tubuhnya. Desmond tak sempat mencegah karena gerakan wanita itu begitu cepat dan gesit. Tunggu Amora. Desmond akhirnya ikut keluar dan mengejar Amora yang sudah berlari membawa langkah ke arah pintu masuk klub. Amora menghentikan langkah, namun hanya untuk mengatakan sebuah kalimat mengusir pada Desmond. Pulanglah Dok. Aku sedang ingin sendirian. Maaf Amor. I-chan leave. Jangan jadi menyebalkan, Dok. Amora akhirnya berbalik dan menatap laki-laki itu. Untuk pertama kalinya Desmond bisa melihat dengan jelas keresahan di sorot mata cantik itu. Sepertinya masalah yang saat ini sedang dihadapi Amora bukan masalah sepele. Aku tidak menyebalkan. Aku hanya tidak bisa meninggalkanmu saat keadaanmu sedang seperti ini. Memang aku kenapa? Amora mengangkat dagu sambil menaikkan kedua alisnya. Gerak tubuhnya begitu sok kuat, berbanding terbalik dengan sorot matanya yang tak dapat menutupi kerapuhannya. Cek. Lebih baik kita pulang sekarang. Desmond sudah maju beberapa langkah untuk menarik lengan Amora. Tapi wanita itu malah mundur memberi jarak. Dok, aku bilang pergi saja, aku tidak mau diganggu. Kesal Amora setengah berteriak. Laki-laki yang berperawakan jangkung itu tampak menghela nafas panjang. Desmond memijat keningnya sendiri yang terasa sedikit pening. Harusnya dia tidak mengikuti kata hatinya tadi dan menyusul Amora kemari. Lihatlah sekarang, urusannya malah jadi ribet. Ayo kita pulang saja Amor. Aku akan mengantarmu ke apartemenmu. Aku tidak mau, jangan mengaturku. Kembali Amora berbalik dan hendak melangkah masuk ke dalam klub. Tapi lagi-lagi usahanya gagal saat Desmond menarik paksa tangannya dari belakang. Amora kembali memutar tubuh dengan wajah berang. Lepas. Sebenarnya Desmond tidak ingin repot dan ikut terseret dalam masalah yang sedang dihadapi Amora ini. Tapi jika dia meninggalkan wanita yang pikirannya sedang kacau seperti ini sendirian, rasanya ia juga bukan laki-laki yang setega itu. Sesuatu bisa saja terjadi pada wanita ini. Apalagi Desmond tahu tempat seperti apa klub di hadapannya ini. Kalau ada masalah itu, diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan malah tempat seperti ini yang dijadikan pelarian. Masih dengan wajah santainya Desmond menatap wanita di hadapannya. Enggak. Pulang. Kali ini nada suara Desmond sedikit meninggi, dengan bola mata yang sedikit menusuk tajam. Amora sampai mematung di tempat. Pertama kalinya dia melihat Desmond berbicara membentak. Aku enggak mau. Amora tetap mencoba memberanikan diri, meski gestur tubuhnya menunjukkan hal berlawanan. Ternyata Desmond kalau sudah marah lebih menyeramkan dari ayahnya. Masuk mobil, Amor. Aku antar kamu pulang. Aku bilang gak mau. Pergi aja Dok, jangan ganggu Amor. Masuk atau aku bakal paksa kamu dengan caraku sendiri. Amora mengerutkan alisnya sejenak, meski dia mulai gentar. Tapi sebagai wanita yang punya keinginan kuat dan tak suka diatur, Amora akhirnya kembali melakukan perlawanan sengit.
Dia berusaha keras menarik tangannya ketika Desmond mulai menariknya berjalan ke arah mobil. Amora yang masih bertahan, dan Desmond yang juga tidak mau menyerah membuat keduanya sempat tertahan di tempat yang sama. Baiklah, aku anggap ini sebagai perlawanan. Kita selesaikan dengan caraku, Mor. Desmond memutar tubuh, melepas tangan Amora, tapi sebagai gantinya dia mendekat ke arah wanita itu dan langsung mengangkat tubuh Amora ke atas pundaknya. Amora tersentak, kemudian setelah sadar dia langsung memukuli punggung Desmond yang bisa dijangkaunya. Dok, lepas. Masih terjadi perlawanan sengit sampai akhirnya tubuh Amora dijatuhkan di samping jok kemudi milik Desmond. Kedua tangan Desmond mengikat tubuh memberontak itu dengan sabuk tangan yang ada di sana. Mau pulang dengan cara baik-baik atau kamu mungkin mau dapat sedikit suntikan obat bius di tubuhmu, Mor. Kamu jangan lupa, meskipun aku dokter hewan, aku tetap saja seorang dokter. Tegas Desmond. Wajah Desmond sudah terlihat tidak santai lagi, bahkan kerlingan matanya menunjukkan bahwa ucapannya bisa saja serius. Desmond hanya bisa menahan senyum geli di ujung bibir saat menyadari reaksi wajah Amora yang menatapnya dengan sorot ketakutan. Amora tak lagi memberontak dan melakukan perlawanan seperti tadi. Oke, aku akan lepas tanganmu. Tapi jangan coba lari lagi. Desmond akhirnya melepas ikatan sabuk pengaman di pergelangan tangan Amora. Wanita merengut kesal ketika Desmond menarik tubuh dan menutup pintu di sampingnya. Menyebalkan, kenapa semua orang malam ini begitu menyebalkan? Tuan muda. Tuan baik-baik saja. Tok tok tok. Sudah hampir 10 menit Damian berdiri di depan ruang kerja Darren. Pagi yang menegangkan seperti biasanya. Damian harus ekstra sabar ketika harus membangunkan laki-laki itu dari tidur lelapnya. Sejak Bella menghilang, hidup Darren benar-benar jadi kacau. Tidak pernah ada yang berjalan lancar sesuai jadwal. Pagi ini bahkan Darren telah melewatkan satu rapat pentingnya dengan perusahaan yang cukup besar yang rencananya akan berkolaborasi dengan perusahaannya. Dia belum bangun. Dokter Elena yang kebetulan mampir pagi itu untuk mengecek kesehatan Darren tampak ikut mendekat ke arah Damian. Seperti yang kamu lihat Ellen. Semalam dia mabuk lagi dan berakhir tidur di ruang kerja. Sudah 2 hari dia tidak menyentuh kasur empuknya. Dia tidur asal dimanapun dia mau. Damian memijat keningnya yang terasa pening. Masalah pekerjaan yang terbengkalai sudah terlalu menyita waktu dan tenaganya, kini dia juga harus dihadapkan dengan mood swing Darren yang semakin parah. Cek, kacau. Kenapa kebiasaan minumnya kumat lagi? Elena ikut menatap ke arah pintu di depannya yang masih tertutup rapat. Karena Nona Bella, sejak dia pergi, fokus Tuan Darren tidak lagi sama. Aku harap aku bisa segera menemukannya, dalam keadaan apapun, kepastian dia hidup atau sudah tiada itu lebih baik daripada seperti ini. Elena menghela nafas panjang, dia sudah mendengar tentang Bella dan ikut sedih dengan keputusan nekat yang diambil oleh Bella. Apa mungkin Bella masih hidup dan Tuan Gavendra yang katamu ikut menceburkan diri ke sungai waktu itu yang membantu menyembunyikan keberadaannya? Aku juga berpikir sama, tapi kami tidak punya bukti apapun, tidak ada CCTV yang menunjukkan kejadian Bella setelahnya. Lalu Tuan Gavendra sendiri. Apa kamu melihat rekaman saat dia keluar sendiri dari sungai itu? Tidak. Damian mulai berpikir, seketika wajahnya menegang. Kau harus menemukan CCTV Tuan Gavendra saat ia keluar dari sungai, jika rekaman dia juga menghilang itu artinya. Elena tak melanjutkan kalimatnya karena Damian langsung mengangguk paham. Aku mengerti, aku akan mengecek sekali lagi. Miranda berjalan anggun menapaki tangga menuju lantai atas. Darren sudah bangun. Damian yang menyambutnya di ujung anak tangga atas mengangguk. Ya, Tuan baru saja selesai sarapan. Dia tidak pergi ke perusahaan. Miranda masih terus berjalan, kali ini membawa langkah menuju kamar utama di mansion itu.
Tuan sedang sedikit tidak enak badan, beliau memutuskan istirahat penuh hari ini. Oh begitu, aku akan menemaninya kalau begitu. Kamu pergilah Damian. Miranda memutar tubuh sejenak ke arah Damian sambil mengibaskan sebelah tangannya. Baiklah, jika butuh sesuatu. Nyonya bisa memanggilku. Miranda langsung masuk tanpa salam permisi lebih dulu, menemukan Darren sedang bergelung di atas kasurnya. Miranda langsung saja mendekati pria itu. Sayang, kamu sakit? Tanya Miranda sambil meletakkan tas mewahnya ke atas nakas. Darren membuka mata dan menemukan Miranda sudah ada di hadapannya, duduk dengan posisi membungkukkan sedikit tubuh ke arahnya. Aku baik-baik saja, kenapa pagi-pagi sudah ke sini? Darren sadar, ada yang salah dengan pertanyaannya ketika ia melihat bibir Miranda berubah manyun. Maaf, maksudku kenapa kamu repot-repot kemari? Bukankah kamu bilang hari ini ada pekerjaan untuk pemotretan produk baru? Darren masih ingat cerita Miranda kemarin malam yang mengatakan dia baru saja menandatangani kontrak dengan brand baru yang menyewa jasanya sebagai model untuk produk mereka. Memangnya ada larangan aku ingin menemui calon suamiku sendiri? Tidak ada. Lalu kenapa kamu masih bertanya? Darren tak bisa menjawab. Sudahlah lupakan, sekarang katakan padaku kamu sakit apa? Apa serius? Kita ke rumah sakit saja ya untuk melakukan pengecekan lebih akurat. Miranda menempelkan lengannya di pipi Darren, wajahnya berubah cemas. Aku baik-baik saja Mir, Elena sudah memberiku vitamin dan obat. Aku hanya sedikit kecapean. Darren akhirnya duduk dan menyenderkan punggungnya di kepala kasur. Miranda tampak berpikir keras. Begini saja, bagaimana kalau aku bantu kamu mengelola satu perusahaanmu Darren? Kamu sering sakit pasti karena kelelahan mengurus 3 perusahaan sekaligus. Manik Darren menyipit mendengar permintaan Miranda barusan. Kau tidak paham soal perusahaanku, aku masih bisa mengurusnya sendiri. Tidak perlu khawatir. Kamu meragukanku. Tidak percaya pada tunanganmu sendiri. Bukan begitu Mir. Lalu, Darren mengusap wajah gusar. Menyerahkan perusahaan begitu saja untuk dipimpin orang lain tidak pernah ada dalam list hidup Darren. Sekalipun itu Amora yang memintanya, Darren pasti akan mempersiapkan Amora lebih dulu sampai ia siap menanggung tanggung jawab besar itu. Kamu perlu belajar banyak untuk terjun ke dunia itu. Aku tahu kamu juga punya bisnis dan bisnismu berjalan lancar selama ini dalam naunganmu, tapi tetap saja Mir, bisnis yang aku dan kamu tekuni berbeda jauh. Kalau begitu aku tinggal belajar saja kan? Bilang saja kamu tidak yakin dengan kemampuanku. Miranda melipat kedua tangannya di depan tubuh, mimik wajahnya menunjukkan kekecewaan. Laki-laki itu menghela nafas, lalu meraih tangan Miranda untuk digenggam. Jika kamu begitu menginginkannya, baiklah aku akan mempertimbangkannya, tapi sebelum itu, aku ingin kamu belajar lebih dulu tentang seluk-beluk perusahaanku. Damian yang akan membantumu. Benarkah? Miranda tampak terkejut. Darren hanya mengangguk pelan memberi jawaban. Terima kasih Darren. Aku menyayangimu. Miranda langsung menjatuhkan kepalanya di atas dada bidang laki-laki itu, tak lama seringai kecil muncul menghias wajah cantiknya. Lihat Peter, satu langkah lagi kita semakin dekat dengan tujuan kita. Seminggu berlalu, bukan hanya Darren yang hidupnya dibuat kacau sejak kepergian seorang wanita bernama Bella. Di sisi lain, di tempat yang berbeda namun dengan situasi yang tak kalah menyedihkannya, Amora meringkuk rapuh di atas tempat tidurnya. Setiap hari dihabiskannya hanya mengurung diri di dalam apartemen mewah miliknya. Dia kehilangan semangat juga gairah hidup yang selama ini dimilikinya. Terlebih ketika Amora juga baru mengetahui fakta mengejutkan yang keluar dari mulut mantan kekasihnya seminggu yang lalu. Otak encernya mulai merangkai peristiwa demi peristiwa yang belakangan terasa janggal baginya. Dasi ayahnya yang pagi itu sempat ia temukan menggantung di dinding kamar Bella seharusnya sudah menjadi petunjuk awal yang sangat jelas.
Amora mengutuk dirinya yang kala itu lebih memilih menyingkirkan kecurigaannya daripada menelusuri kebenaran kenapa dasi itu bisa ada di tempat sahabatnya. Bella. Ya Tuhan, Bella. Lagi-lagi Amora terisak sendiri, entah dia harus kecewa atau justru marah pada kenyataan ini. Pantas saja Bella memiliki banyak uang di rekeningnya saat itu, kini dia mulai mengerti dari mana sumber uang yang jumlahnya sangat fantastis itu berasal. Pekerjaan sebagai pelayan restoran yang baru saja ditekuni Bella kala itu sudah pasti bukan jawabannya. Amor. Suara berat seorang pria berhasil menginterupsi Amora dari lamunan asiknya. Amora bangun dan terkejut saat melihat kehadiran ayahnya yang kini sudah berdiri tegap di samping ranjangnya. Ayah. Wajah Amora seketika memerah padam, kedua rahangnya mengeras dan dengus nafasnya terdengar tidak santai. Darren yang melihat sambutan tidak bersahabat dari sang puteri hanya mengerutkan alis tebalnya. Dia tidak tahu apa yang salah dengan kedatangannya saat ini. Darren memperhatikan penampilannya sendiri lalu kemudian beralih menatap ke arah Amora lagi. Ayah datang untuk menjengukmu, Mor. Damian bilang kamu tidak masuk kuliah selama beberapa hari, kamu sakit. Darren sudah melangkah maju ke arah ranjang, tapi Amora langsung menghindar dengan mengangkat tinggi satu tangannya. Tubuhnya mundur dan Amora malah langsung turun melalui sisi ranjang yang lainnya. Ayah lebih baik diam di tempat. Sentak Amora setengah berteriak. Wajah puterinya terlihat tak kalah kacau dengannya. Kulit di sekitar alis laki-laki itu semakin mengkerut, Darren bingung. Apa ayah berbuat salah padamu? Kali pertama ia menginjakkan kakinya di apartemen puterinya ini, dan sambutan yang didapat justru tidak menunjukkan keramah tamahan sama sekali. Amora saat ini memandangnya seperti seseorang yang sedang bertemu dengan musuh besarnya. Hei, katakan apa salah ayah? Ayah salah? Ya ayah memang salah. Ayah laki-laki paling brengsek di dunia ini. Amora melempar bantal hingga mengenai tubuh Darren. Darren terkesiap mundur, dia terkejut bukan karena lemparan bantal tersebut, tapi karena kata-kata yang baru saja keluar dari bibir Amora. Apa maksudmu? Darren masih berusaha menenangkan kekalapan puterinya. Tapi Amora malah semakin membabi buta menyerangnya dengan benda apa saja yang ada di hadapannya. Bella. Kenapa harus Bella ku ayah? Hiks. Amora langsung ambruk ke atas lantai, tangis yang sejak tadi sudah deras kembali mengalir tanpa bisa dicegah. Wajah Darren menegang hebat, dan sekujur tubuhnya tiba-tiba kaku seperti robot. Menyadari kesedihan mendalam di wajah Amora juga kalimatnya yang tiba-tiba membawa-bawa nama Bella di antara mereka, Darren bisa sedikit menduga puterinya sepertinya baru saja mengetahui sesuatu tentang hubungannya dengan wanita itu. Apa Bella wanita simpanan ayah? Tanya Amora sambil mengangkat wajahnya dan menatap tajam ke arah Darren. Laki-laki yang masih berdiri kaku itu hanya melebarkan mata mendengar pertanyaan Amora. Benar dugaannya tadi. Ternyata Amora sudah mengetahui semuanya. Amor ayah bisa jelaskan. Tidak, jangan mendekati aku. Aku sangat kecewa pada ayah, sejak kapan kalian menjalin hubungan di belakangku? Tatapan menusuk Amora membuat Darren akhirnya menghentikan langkahnya yang hendak maju. Ceritanya panjang Amor, ayah. Apa ketika aku pertama kali memperkenalkan ayah pada Bella di pesta ulang tahun waktu itu? Sela Amora sambil menyipitkan mata. Darren menggeleng dengan wajah yang nelangsa. Jauh sebelum itu, ayah sudah mengenal Bella lebih dulu. Gantian Amora yang terperangah. Luar biasa, jadi kalian berdua berakting seolah-olah tidak saling mengenal, begitu? Ayah yang meminta Bella merahasiakan ini semua darimu, Amor. Ya, tentu. Wanita polos seperti Bella mana mungkin bisa pandai berbohong kecuali ayah yang sudah mencuci otaknya. Amora mencibir ayahnya dengan tatapan mencela. Darren hanya mengusap wajah sambil berusaha keras untuk tidak terpancing amarah. Entah kekacauan apa lagi yang akan menimpa hidupnya ke depan.
Sejak Bella pergi, masalah datang pada hidupnya silih berganti. Amor, dengarkan dulu penjelasan ayah. Aku tidak mau, apa ayah tidak pernah berpikir bahwa apa yang ayah lakukan adalah suatu kesalahan besar? Bella sahabatku ayah, aku kenal dia wanita baik-baik. Dia bukan seperti wanita lain yang sering ayah sewa. Teriakan Amora menggema di telinga Darren, memaksa Darren memejamkan mata sambil mencoba melepas sesak yang sejak tadi membelit dada. Tidak perlu Amora katakan. Darren sudah tahu soal itu. Ayah tahu, dan ayah baru mengetahuinya setelah kamu menceritakan soal sakit adiknya. Ayah menyesal Amor. Darren tertunduk lesu dan kalau Amora tidak salah lihat, ada lelehan air mata jatuh membasahi rahang tegas ayahnya. Amora menghentikan tangisnya sesaat, menelisik lebih dalam. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ternyata dia memang tidak salah lihat. Untuk kedua kalinya dalam hidup, Amora melihat sendiri laki-laki kuat itu menangis di hadapannya. Keheningan terjadi di antara keduanya, jeda kesunyian dibiarkan tercipta mendominasi. Amora yang sibuk dengan kekecewaannya dan Darren yang terjerumus dalam rasa penyesalan hebat. Ayah harus mencari Bella. Kembalikan dia padaku. Darren mengangkat wajah, terlihat sepasang mata itu basah dan menggulirkan cairan bening di sekitarnya. Ayah ingin, tapi... Rahang Darren tiba-tiba mengetat, dia membalikkan tubuh memunggungi puterinya untuk menyembunyikan wajah kalutnya. Tapi apa ayah? Amora berdiri dan malah membawa langkahnya pergi mendekati Darren. Darren tidak kuasa menahan gemuruh sesak di dada setiap kali mengingat peristiwa tragis yang telah dialami Bella. Wanita yang ternyata sedang mengandung bayinya itu menceburkan dirinya ke atas sungai dan sampai detik Darren bahkan tidak tahu kabar tentang Bella. Selamatkah ia atau apa ayah tahu sesuatu tentang keberadaan Bella? Tanya Amora sambil menarik tangan Darren untuk kembali menghadap ke arahnya. Begitu Darren memutar badan, Amora sempat membeku melihat wajah putus asa ayahnya. Kali ini bukan hanya kesedihan saja, tapi Amora juga melihat luka yang terbaca jelas di sorot mata itu. Ayah, apa yang terjadi? Tanpa sadar Amora menurunkan tensi suaranya. Melihat ayahnya hanya bergeming di tempat, Amora mengguncang kedua bahu laki-laki itu. Jawab aku ayah, apa yang terjadi pada Bella? Tak kuasa menyimpan lebih lama rahasia besarnya ini, Darren pun akhirnya menceritakan semua peristiwa itu pada Amora. Amora langsung membeku dengan wajah syok. Lah bunuh diri. Aha. Mil anak ayah. Mendadak Amora menjadi gagap. Melihat anggukan pelan dari laki-laki di hadapannya, tangis tanpa suara pun pecah di kedua mata Amora. Fakta demi fakta yang baru saja terkuak itu mampu mengambil alih kewarasan seorang Amora. Dia tidak sanggup lagi membayangkan yang lebih gila dari ini. Tiba-tiba Amora merasakan kakinya lemas hanya untuk menopang tubuhnya sendiri. Tubuh Amora mulai oleng dan tak lama kegelapan akhirnya meraup seluruh kesadarannya.